saya biasa dipanggil Hendra. Oh, sudah ada yang kenal juga ya. Mungkin beberapa teman-teman juga udah kenal sama saya, tapi yang belum kenal. Hari ini saya tidak mau mengajari atau menggurui, sekedar berbagi informasi saja. Jadi ini ada peluang bisnis yang sangat bagus, yang saya sendiri ngerasa ini sangat bagus gitu saya untuk dilewatkan. Jadi langsung saja Bapak Ibu, ini perusahaan kita namanya FHI, Forever Healthy Indonesia. Ini tagline kita, Ancient Knowledge to Science. Jadi sebuah pengetahuan kuno yang udah ribuan tahun, yang membawa peradaban-peradaban luhur kemudian diangkat kembali dalam pengetahuan modern. Nah, ini founder kita, Ibu Susan Barlin namanya. Beliau ini adalah co-founder dari CEO Parks di Filipina. Jadi kalau di Filipina ini CEO Parks sangat powerful. Nah, beliau juga international marketer, beliau executive director dari John Maxwell Team. Jadi kalau Bapak Ibu sering baca buku-buku kepemimpinan, sering ikut ke seminar kelas internasional, pasti tahu siapa itu John Maxwell. Nah, beliau khususan Batin ini juga profesional life coach, jadi guru kehidupan. Beliau saat ini ada investasi di beberapa sektor dan beliau juga ada bisnis pariwisata. Kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih jauh tentang Ibu Susan Barlin, nanti bisa cek di YouTube. Video-videonya banyak sekali tentang Ibu Susan Barlin. Nah, ini kantor kita di Las Vegas, Bapak Ibu. Jadi awalnya tahun 2016 kita bikinnya di Filipina. Lalu tahun 2019 kantor kita, headquarter kita, kantor pusat kita itu kita pindahkan ke Las Vegas, Nevada. Kenapa? Alasan pertama karena Bu Susan Barlin ini sekarang ini lebih sering tinggal di Amerika. Alasan kedua karena kita visi kita itu kita mau expand ke beberapa negara di dunia ini. Jadi lebih gampang kalau kita expand ke seluruh dunia itu kalau kantornya di Amerika daripada di Asia. Ya. Nah, ini kantor kita di Tomang. Ya, saat ini Bapak Ibu sedang ada di sini. Kemarin September kita baru di lantai 2, sekarang sudah di lantai 2 dan lantai 3. Nah, ini tim dokter kita yang 3 ini adalah tim dokter internasional. Yang ini Dr. Winda. Setiap hari Selasa Dr. Winda memberikan seminar kesehatan secara offline dan setiap Kamis secara online melalui Zoom jam 8 malam. Jadi Kamis bisa mengikuti ya. Nah, ini sertifikasi kita. Jadi kita ada anggota AP2I dan ini adalah CUPL. Jadi kita sudah sah menjalankan bisnis ini di seluruh wilayah Nusantara. Ini sudah legal. Nah, ini statistik. Jadi angka kematian tertinggi di dunia. Ini bukan hanya penyakit, tapi kecelakaan lalu lintas juga ditulis di sini bahwa pemicu kematian tertinggi di dunia ini adalah kardiovaskuler. Penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan pembuluh darah. 1, jantung. 2, stroke. Ini di dunia. Bagaimana kalau di Indonesia? Sama saja, cuma nomor 1 stroke. Iya. Sudah? Nah, nomor 1 stroke. Kenapa nomor 1 stroke di Indonesia? Pemicunya seringnya karena stroke gaji suami. Stroke belanja istri lebih tinggi dari stroke gaji suami. Nah, terus jantung diikuti diabetes. Diabetes sama, kadar gula dalam darah. Jadi ada kaitannya dengan kardiovaskuler. Hipertensi, ini orang-orang MLM suka kena nih hipertensi. Hilang pergi tanpa permisi. Gitu ya. Nah, sayangnya penyakit-penyakit kardiovaskuler ini disebut juga sebagai silent killer. Penyakit-penyakit pembunuh yang diam-diam. Dia datangnya kecil-kecil, numpuk-numpuk, bertahun-tahun, gejalanya nggak terasa, tapi begitu dia attack, begitu nyerang, kondisinya seringnya udah 80%. Pilihannya 2, kita meninggal atau hidup kita sengsara. Orang yang pernah kena serangan jantung atau stroke, kalau dia selamat, hidupnya sengsara. Dokter bilang kalau kita pernah kena serangan stroke atau jantung, sekaya apapun bisa bangkrut. Jadi kita bisa hindari itu. Nah, ini masih menurut data, 1 dari 6 orang di dunia ini kena stroke. Kabar buruknya di ruangan ini kita udah lebih dari 6. Dan setiap 2 detik 1 orang kena stroke. 1, 2, 1 orang kena stroke di dunia. 1, 2, 1 orang lagi entah di mana di dunia ini kena stroke. Jadi sangat miris.
lebih miris lagi, 80% itu kena stroke ulangan. Mereka udah pernah kena stroke, kena lagi, dan itu biasanya jauh lebih fatal. Nah, solusinya bagaimana? Ini sudah bukti data bahwa kardiovaskular menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Bapak Ibu, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Harvard University. Tahu Mark Zuckerberg ya? Yang punya Facebook, Bill Gates, yang punya Microsoft, itu Harvard aja nggak lulus loh. Nah ini penelitiannya, yang nggak lulus aja bagusnya kayak begitu kan. Nah, ini dilakukan oleh Harvard. Jadi di Pulau Kuna Island, ini di sana tidak ada kasus kardiovaskuler, tidak ada orang sakit jantung, nggak ada orang stroke, nggak ada hipertensi, nggak ada kolesterol, bahkan nggak ada diabetes, nggak ada kanker. Padahal di pulau-pulau sekitarnya banyak kasus kardiovaskuler. Iklimnya sama, gennya mirip-mirip gitu, tingkat stresnya sama, tapi kenapa di Kuna Island ini, di Panama ini tidak ada kasus kardiovaskuler? Bahkan mereka yang usianya 65 tahun, tensinya normal 110/70. Kita di Indonesia ini kalau misalnya usia 40 tahun ke atas, tensi kita 140, dokter bilang masih normal. Nah di sana bersih 110/70, gitu ya. Nah, kenapa? Karena ternyata mereka sering konsumsi coklat. Mereka bisa konsumsi 5-12 gelas sehari. Itu kenapa kemudian aliran darahnya, pembuluh darahnya jadi bersih. Sayangnya Bapak Ibu, sayangnya ini sebetulnya dulu di Yunani disebut ini Theobroma cocoa atau Theobroma kakao, makanan para dewa di sejarahnya. Jadi ini dulu makanan untuk persembahan para dewa, makanan raja-raja, makanan para jenderal, para bangsawan gitu kan. Rakyat nggak boleh makan. Satu rakyat yang boleh makan, rakyat yang mau dipersembahkan kepada dewa. Jadi kalau misalnya Lucy sekarang dikasih coklat, udah nggak bisa tidur malam ini, karena besok mau dipersembahkan kepada dewa dulu. Nah bahkan dulu sebelum emas dijadikan alat tukar, itu coklat dulu dijadikan alat tukar. Jadi sejarah coklat ini udah panjang, udah ribuan tahun yang lalu. Nah sayangnya sejak awal abad 19, coklat ini kemudian diolah jadi makanan enak, jadi minuman enak. Yang enak apanya? Coklat seperti ini di pasaran, ini kandungan coklatnya paling 7% sampai 35%. Yang banyak apanya? Yang banyak tepungnya, susunya, gulanya, menteganya. Sehingga dia enak, tapi unsur kesehatannya hilang. Orang pengen diet dengan coklat malah gemuk, pengen terapi diabetes malah kena gula. Itu coklat yang sekarang. Bahkan kita sering kemakan iklan ini, white chocolate, coklat putih. Ada nggak coklat putih itu sebetulnya? Kenapa di toko banyak? Kita termakan ini nggak ada coklatnya sama sekali, ini susu ini keren. Gitu ya. Nah, jadi ketika proses ekstraksi coklat itu, kakao itu, dia menghilangkan flavanolnya. Jadi mengekstraksi kakao, proses modern itu 2 kali pemanasan. Pertama di oven untuk menghilangkan kadar airnya. Yang kedua di roasting, disangrai itu mengeluarkan aromanya. Dengan 2 kali proses pemanasan ini, sehingga kandungan flavanolnya yang sangat bagus, yang memang sudah ada di kokoa itu hilang. Nah, flavanol ini sangat bagus untuk kardiovaskuler. Jadi untuk mendapatkan flavanol yang tinggi di dalam kokoa itu harus melalui ekstraksi yang tepat. Dan ini ada teknologi yang dikembangkan oleh Barry Callebaut, pusatnya di Zurich, Swiss, yang kemudian teknologinya dipatenkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi ada US patent ini. Nanti Bapak Ibu bisa googling ini, masukkan di Google patent, klik muncul Barry Callebaut. Teknologinya memungkinkan dia mampu mengekstraksi kokoa ini dengan kandungan flavanol sampai 80%. Di luaran berapa persen? Hampir nggak ada. Gitu. Nah, selain paten teknologi, ini ada paten fungsi. Jadi ternyata dia juga bagus untuk kulit. Bapak Ibu konsumsi rutin, nanti kerutnya hilang, fleknya hilang, jerawatnya hilang, kakaknya hilang. Oh saya. Nah, ternyata bagus juga untuk prostat. 1 dari 4 laki-laki berusia 40 tahun itu kena prostat, Bapak Ibu. 95% laki-laki di atas usia 65 tahun itu pasti kena prostatnya membesar. Jadi masalah prostat buat laki-laki itu sama dengan menopause buat wanita.
Jadi ketika kita konsumsi rutin, nanti menunda terjadinya masalah prostat, bahkan menghindari dari kanker prostat. Jadi kalau bapak konsumsi terus coca flavanol, ibu-ibunya lebih bahagia. Gitu ya. Jos. Nah, ternyata juga ada uji klinis, ada US patennya juga, bagus untuk weight management. Jadi dia dikonsumsi dalam 2 jam dia bisa mengekstraksi lemak jadi energi. Jadi sangat bagus ya. Nah, dia juga ternyata bisa bekerja di endotelium, sehingga endoteliumnya bagus, dia memproduksi nitric oxide. Nitric oxide ini fungsinya dia untuk melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya lebar, aliran darahnya lancar. Dia juga membuat pembuluh darah kita lebih lentur, lebih elastis, sehingga nggak mudah pecah, nggak mudah bocor. Nah, nitric oxide ini juga berfungsi sebagai kelistrikan di tubuh kita. Jadi kalau bapak ibu kecil-kecil ini, dia perlu nitric oxide. Jarinya bergerak begini, dia perlu nitric oxide. Jantungnya berdegup, dia perlu nitric oxide. Kemarin saya presentasi begini, ada orang nggak kecil. Begitu saya lihat tidur ternyata. Gitu ya. Ternyata bukan karena saya presentasinya terlalu lama, tidur dia. Nah, dia juga ada uji klinis. Beberapa orang dikasih minum rutin 2 kali sehari selama 1 bulan, itu stem cell-nya bekerja 2 kali lipat. Jadi stem cell ini fungsinya untuk apa? Stem cell ini fungsinya satu, untuk mereparasi sel yang rusak. Jadi sel ini kalau rusak dia bermutasi, nggak mati ya, bermutasi jadi tumor, jadi kanker. Itu yang kita hindari. Yang kedua, dia mengaktifkan sel yang tidur. Jadi di tubuh kita ini yang paling banyak itu dormant cell, sel malas, nggak aktif, yaitu kita aktifkan. Yang ketiga, meregenerasi sel. Jadi sel di tubuh kita ini sekitar 100 triliun misalnya. Setiap hari matinya miliaran. Kalau nggak ada regenerasi, nanti jaringannya mulai rusak. Organnya rusak, kita kelihatan jauh lebih tua, lama-lama organ-organ kita sakit degenerasi. Nah, ketika kita konsumsi rutin, jaringannya bagus, organnya bagus, kita sehat, bugar, bonusnya kita kelihatan lebih muda. Bapak Ibu, siapa yang ingin lebih muda? Mau angkat tangan? Kalau nggak mau angkat tangan, angkat kaki. Nah, ternyata uji klinisnya juga membuktikan ini anti COVID. COVID yang dulu ya, SARS-CoV-2, H5N1 seperti itu. Tapi menurut WHO, COVID yang sekarang, COVID-19 itu juga turunan dari COVID yang dulu. Jadi boleh dicobakan. Itu tadi ada artis namanya Pak Herdi, itu dulu kena COVID, konsumsi rutin 4 hari selesai COVID. Jadi nanti bisa diuji cobakan. Nah, siapa yang mengatakan coca flavanol bagus? Bukan hanya kita. Nanti cek aja Google nih. Clinical trials on coca flavanol di sini banyak sekali. Ya, kita dilihat di sini anti obesitas, anti kegemukan. Jadi semuanya ini yang melakukan riset, kampus-kampus terkenal dunia, lembaga-lembaga riset dunia, gitu ya. Ini untuk exercise, jadi untuk para atlet. Ini untuk apa nih? Cognitive function. Jadi diuji cobakan ke mereka yang usianya di atas 60 tahun, setelah konsumsi rutin, memorinya balik seperti usia 30-40 tahun. Ya, banyak sekali. Nah, ini untuk apa nih? Anti kanker, untuk kulit. Banyak sekali ya. Kita bisa lihat ini, TAD. Jadi diuji cobakan kepada orang-orang yang usianya 60 tahun, yang susah jalan karena masalah tulang. Setelah konsumsi rutin, jalannya bisa jauh. Tapi balik lagi. Karena kalau nggak balik lagi, tulangnya beres, memorinya belum beres berarti. Gitu ya. Banyak sekali jadi untuk jantung dan lain sebagainya. Nah, kita juga ada sertifikasi dari EFSA, European Food Safety Authority. Jadi paten-patennya yang dikeluarkan Amerika, kemudian sertifikasi dikeluarkan Badan POM yang dikeluarkan oleh EFSA, oleh Eropa. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu produk seperti ini di Indonesia, langka. Langka. Gitu ya. Nah, cukup konsumsi 5 gram sehari, ini sudah memenuhi kebutuhan kita untuk flavanol dalam sehari. Jadi konsumsi 5 gram itu 1 sendok makan aja, diseduh pakai air hangat atau disik pakai es kulit. Dengan produk yang sebagus itu, harganya sangat terjangkau, hanya 450.000 untuk konsumsi 1 bulan. Jadi 150 gram, minumnya 5 gram, berarti kan 1 bulan. Plus dapat hak usahanya, dapat bisnisnya.
Nama paket bisnisnya bronze. Dapat 1 box atau 1 pouch. Join silver 5 box 2.210. Gold 15 box 6.645. Kemudian platinum 40 box 17.600. Ada kabar baik, kita lagi ada promo namanya Fast Start Booster. Jadi kalau Bapak Ibu join silver, sayangnya promonya berakhir hari ini ya. Sampai jam 12 malam nanti promonya sudah berakhir. Bapak Ibu join silver nggak perlu bayar 5, cukup bayar 3, 1.350.000 Bapak Ibu sudah dapat paket silver. Kalau join gold cukup membayar 8. Jadi 3.600.000 sudah jadi gold. Join platinum cukup bayar 20, 9 juta sudah jadi platinum. Kapan terakhir? Jam 12 Jam 12 malam. Kalau besok join berarti harganya yang berlaku ini. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi joinnya kapan Bapak Ibu? sekarang. Ya udah saya berhenti. Nah, kita bicara potensi bonusnya ya, potensi bisnisnya. Kita ada 7 macam bonus, 5 dibayar harian. 1 bulanan, 1 tahunan. Saat ini saya mau cerita 5 hariannya dulu. Nanti setelah itu bulanannya dan tahunannya. Jadi bonus pertama bonus fast start. Jadi fast start ini kalau kita join platinum, bonus fast startnya atau sponsornya 20%, gold 15%, silver 12%, bronze 10%. Contoh misalnya Pak Asep ini join platinum, ngerekrut saya juga join platinum. Pak Asep dapatnya 2.113.800. Tapi kalau Pak Asep joinnya gold, ngerekrut saya joinnya platinum, Pak Asep dapatnya 1,5 juta. Pak Asep join silver, ngerekrut saya join platinum, Pak Asep dapatnya 1/4. Pak Asep join bronze, ngerekrut saya join platinum, Pak Asep dapat 1 juta. Tapi tetap perusahaan keluarganya 2 juta. Sisanya kemana? Lari ke upline, pas up namanya. Contoh Pak Asep rekrut saya nih, Pak Asep platinum, saya bronze. Lalu saya ngerekrut Bu Kristina joinnya platinum. Saya bronze, rekrut Bu Kristina dapat berapa? 1 juta karena saya bronze. 1 juta sisanya naik ke Pak Asep. Bisa jadi Pak Asep saat itu lagi makan soto atau makan sate, kecipratan kuah soto, enggak, kecipratan 1 juta gitu ya. Nah, ini bonus pas up-nya. Contoh ini, misalnya A join platinum ngerekrut B, B-nya gold, gold ngerekrut C, C-nya bronze, bronze ngerekrut D, D-nya platinum. Ketika bronze ngerekrut D, dapatnya 1 juta. Sisa 1 juta sisanya lari ke B karena B gold 500.000. Sisanya lagi 500.000 lari ke platinum. Tapi kalau di sini nggak ada gold, lari ke platinum langsung 1 juta. Paham ya Bapak Ibu ya? Yang ketiga, mau difoto. Ya, foto-foto ini budaya Manado. Mana body, foto-foto gitu ya. Kok nggak ada yang ketawa ini? Yang ketiga, bonus input. Ongkos ketik, kita sebutnya bonus oke, ongkos ketik. Jadi nanti yang bisa mendaftarkan, yang bisa menginput member-member baru, data member baru, ini hanya mereka yang peringkatnya gold sama platinum. Bronze nggak bisa, silver nggak bisa. Contoh kasus tadi ya, Pak Asep rekrut saya, Pak Asep platinum ngerekrut saya bronze. Saya rekrut Bu Kristina platinum. Saya dapat 1 juta, Pak Asep dapat 1 juta. Begitu saya mau input datanya Bu Kristina, saya nggak bisa karena saya bronze. Saya minta tolong Pak Asep tolong daftarin Bu Kristina. Pak Asep masukin datanya, nama, nomor email, nomor handphone, username-nya apa. 2 menit, 3 menit selesai, Pak Asep dapat 486.000. Saya yang sponsor dapat 1 juta, Pak Asep dapat berapa? 1,5 juta. Karena pas up-nya 1 juta, ongkos ketiknya 500.000, betul? Makanya Bapak Ibu kalau join bronze, nanti sakitnya sampai di sini Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, yang keempat bonus pairing. Siapa yang belum tahu bonus pairing? Nah, belum tahu ya, bonus pairing itu bonus pasangan. Ibu Bapak kelihatan ya sini ya. Jadi misalnya saya platinum nih. Saya rekrut platinum dapat berapa? 2.113.800. Kapan keluarnya ini? Jam 12. Malam jam 12, jam 1 keluar bonusnya. Saya ngerekrut 1 lagi, saya dapat berapa?
2.113.800. Lalu dapat apa lagi? Ongkos ketik 486 karena saya platinum. Sini ongkos ketiknya 486. Karena ada omset di kiri dan omset di kanan, saya dapat bonus lagi, namanya bonus pasangan. Berapa bonus pasangannya? 1,5 juta. Nanti kalau misalnya di sini grup saya besar, sini besar, setiap hari ada omset di kiri, omset di kanan, saya nggak ngapa-ngapain dapat bonus pasangan. Ini salah satu bonus passive income kita. Selama ada omset di kiri di kanan, kita dapat bonus pasangan. Paham ya? Nah, lo udah sampai sini ya. Kepencet. Nah, kalau kita join bronze, bonus pasangannya 10% dari kaki lemah yang dihitung ya. Silver 11%, gold 12%, platinum langsung loncat nih 15%. Bapak Ibu join bronze, berapa join bronze tadi? 450.000, dikasih kesempatan untuk punya bonus pairing 3,9 juta per hari atau 117 juta per bulan. Bapak Ibu bisnis di mana? Di luaran sana, modalnya 450.000 bisa punya penghasilan 117 juta per bulan. Kalau Bapak Ibu misalnya buka kafe, buka warung gitu, 450.000 baru dapat panci satu. Beli rice cooker belum cukup, betul nggak? Nah, tapi di sini 450.000 bisa punya potensi 117 juta per bulan. Menariknya kalau Bapak Ibu join platinum, potensinya 39 juta per hari atau 1,17 M per bulan. Nah, kalau ini tepuk tangan boleh kan? Jadi tadi ngantuk semua kayaknya ini ya. Hah? Belum minum coklat. Yang kelima, bonus matching. Jadi bonus matching ini royalti yang diberikan kepada kita karena kita ngajak member baru lalu kita bina dia untuk dapat pairing. Jadi pairing ini yang kemudian menghasilkan matching. Contoh tadi misalnya Pak Asep ngerekrut saya ngerekrut Bu Kristina. Ketika bonus pairing saya 100 juta, Pak Asep dapat 5 juta, 5%. Bu Kristina dapat 100 juta pairingnya, Pak Asep dapat 5 juta. Sampai berapa generasi? Sampai 5 generasi. Kalau platinum. Kalau bronze hanya 1 generasi, berhenti di saya. Makanya beneran kalau join bronze sakitnya sampai di sini. Ya. Nah itu tadi bonus 5 bonus harian. Nah sekarang kita bicara bonus bulanan. Bonus bulanan ini dari auto maintain. Bonusnya namanya unilevel. Jadi begitu Bapak Ibu join, Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk tidak melakukan auto maintain selama 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun kita tidak melakukan auto maintain, selama 1 tahun itu kita berhak atas semua bonus-bonusnya. Keluar semua kalau misalnya kita qualified untuk mendapatkan bonus-bonus tadi ya. Nah, bagaimana ternyata kalau di bulan pertama kita langsung perform. Misalnya kasus tadi Pak Asep rekrut saya rekrut Bu Kristina. Bulan pertama bonus saya 65 juta misalnya. Sama sistem itu bonus saya disisihkan 10%. Yang bisa saya ambil 90%. Nah 10% itu kemudian dilakukan auto maintain atau belanja ulang. Karena auto maintain atau belanja ulangnya itu sebulan senilai 1,3 juta. Kalau yang disisihkan 6,5 juta, berarti saya sudah melakukan auto maintain selama 5 bulan ke depan. Saya sudah melakukan belanja ulang selama 5 bulan ke depan. Jadi kalau pada saat itu misalnya saya berhenti, saya sudah nggak jalanin bisnis ini lagi, saya sudah stop, nggak ada omset di grup saya, Pak Asep masih digaranti punya penghasilan 5 bulan ke depan. Karena saya sudah melakukan auto maintain 5 bulan ke depan. Bagaimana kalau ternyata saya nggak berhenti nih? Ternyata bulan depan saya fight lagi, bonus saya ternyata 130 juta. Berarti disisihkan 13 juta, saya melakukan auto maintain 10 bulan ke depan. Pak Asep digaranti lagi 10 bulan lagi masih dapat penghasilan. Bulan depan saya fight lagi, bonus saya 260 juta. Pak Asep masih digaranti lagi 20 bulan lagi. Jadi Pak Asep bisa benar-benar punya penghasilan berpuluh-puluh tahun nantinya, walaupun sudah nggak ada omset. Passive income benar-benar. Nah di MLM di luar sana nggak ada konsep seperti ini, gitu ya. Nah kalau misalnya kita duplikasi dua itu Pak Asep hanya rekrut 2, lalu yang 2 ngerekrut 2 ngerekrut 2 lagi sampai 10 generasi, potensi bonusnya 168 juta per bulan. Nggak bisa lebih dari ini, nggak bisa. Ini bonus bulanannya ya. 160. Kalau omsetnya besar bagaimana? Tetap 168 juta. Cuman menikmatinya lebih lama.
tadinya 5 tahun jadi 10 tahun, 10 tahun jadi 20 tahun, 20 tahun jadi 30 tahun, 40 tahun. Kira-kira kalau Anda sudah digaransi punya penghasilan 168 juta per bulan selama 40 tahun ke depan, kira-kira mau nggak? Mau. Gitu ya. Nah ini konsepnya. Tapi kalau misalnya gini, Pak, saya pengen bulanannya lebih dari ini, Pak. Lebih dari 168 juta, bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Rekrut yang banyak. Rekrutnya 5 orang, diduplikasi. Yang 5 ngerekrut 5 lagi, 5 lagi, 5 lagi. Maka Bapak Ibu bisa punya penghasilan 1,1 T per bulan. Kalau sulit gimana nih? Duplikasi 5 kan nggak gampang. Iya, kalau gagal gimana? Gagalnya berapa persen? Kalau gagalnya 99%, tingkat kesuksesannya 1% saja, Bapak Ibu masih punya penghasilan 11 M per bulan. Bagaimana kalau gagalnya 99,9%? Berarti tingkat kesuksesannya 0,1%. Paling tidak masih dapat 1 M per bulan. Menarik? Gitu ya. Nah, ini annual rank. Jadi ini yang dibayar tahunan. Jadi tadi hariannya ada 5, kemudian ada bulanan dan ada tahunannya. Bapak Ibu diberi kesempatan setiap tahun untuk punya penghasilan 1,5 M tambahan. Bonus akhir tahun. Kok sepi amat? Gak mau duit. Jadi begitu Bapak Ibu mencapai peringkat legend, peringkat tertinggi, Bapak Ibu dapat 1,5 M. Tahun depan ini di reset, Bapak Ibu peringkat legend lagi, Bapak Ibu dapat 1,5 M lagi. Tahun depan legend lagi, dapat 1,5 M lagi. Tahun depan legend lagi, beli ruko lagi. Tahun depan legend lagi, beli rumah lagi. Tahun depan legend lagi, beli mobil mewah lagi. Dan menariknya kita baru 3 bulan. Peringkat star ini sudah ada 5 orang. Peringkat warrior sudah ada 1 orang. Kita baru start 3 bulan. Jadi karir ini akan mudah dicapai, insya Allah. Kalau Bapak Ibu serius, semuanya ini akan jadi legend. Tapi menarik nggak Bapak Ibu? 3 bulan orang-orang star ini penghasilannya rata-rata per bulan belasan juta. Yang warrior di atas 50 juta. Ini bukan pamer ya. Siapa ya? Manasin doang. Siapa ya? Gitu. Nah ini ilustrasi sederhana, Jadi, anggap ini Bu Kristina. Saya mau ngomong Pak Asep ke perempuan gitu, jadi nggak enak. Gitu ya. Anggap ini Bu Kristina join bulan Desember. Bu Kristina ini ngerekrut 2 orang di bulan yang sama, 1 di kiri, 1 di kanan. Bulan kedua Bu Kristina nggak ngerekrut nih, tapi yang 2 orang di kiri ini ngerekrut 2, di kanan ngerekrut 2. Bulan kedua Bu Kristina punya 2 kiri, 2 kanan. Bulan ketiga Bu Kristina nggak ngerekrut lagi, tapi yang 2 ngerekrut kiri, 2 kiri, 2 kanan, 4 kiri, 4 kanan. Betul? Kalau terjadi terus duplikasinya setiap bulan, selama setahun Bu Kristina punya 4.000 kiri, 4.000 kanan. Ini kekuatan MLM Bapak Ibu. Dan ngomong-ngomong kita baru jalan 3 bulan, ini membernya udah lebih dari 1.000. Itu kekuatan MLM, ya. Kalau 4.000 kiri, 4.000 kanan, kalau misalnya nggak ada yang jalan sama sekali, nggak ada yang jualan, nggak ada yang rekrut, tapi setiap orang setiap bulan belanja 1 box produk saja, omset Bapak Ibu sudah 4 M setiap bulan. Dan dari 1 macam bonusnya aja Unilevel, Bapak Ibu udah digaransi punya penghasilan 168 juta per bulan. Belum bonus yang lain-lain. Tapi bagaimana kalau ternyata 4.000 di kiri, 4.000 di kanan ini setiap hari, setiap orang bekerja? Kan nggak mungkin juga setiap hari setiap orang menghasilkan, betul nggak? Tapi pasti ada yang menghasilkan. Kira-kira berapa persen yang menghasilkan? 2%. 2%. Ada yang mau nawar lagi nggak? 0,5%. 0,5%, ya udah sangat apa namanya ekstrim ya. Tingkat keberhasilannya 0,5%, tingkat kegagalannya 99,5%. Dari 4.000 kiri, 4.000 kanan. Kalau ada 10% tiap hari berarti kan 400 platinum kiri, 400 platinum kanan, betul ya? Tuh. Kalau 1% berarti 40 kiri, 40 kanan. Nah, 0,5%, 20 kiri, 20 kanan. Ada 1 platinum kiri, 1 platinum kanan. Bonus pairing Bapak Ibu 1,5 juta lebih. Kalau sehari 20 kiri, 20 kanan, berarti sehari 31 juta. Saya ulangi ya, saya ulangi. Kalau misalnya Bu Kristina atau Bapak Ibu ngerekrut hanya 2 orang, duplikasinya terjadi hanya sebulan sekali. Setelah setahun jalan hanya 0,5%, tahun depan bonus pairing Bapak Ibu 951.
pertanyaannya kalau misalnya Bu Kristina ini penghasilannya 951 juta pairingnya. Lagi saya ulangi, kalau misalnya Bu Kristina atau Bapak Ibu hanya rekrut 2 orang, duplikasinya terjadi hanya sebulan sekali, setelah setahun jalan hanya 0,5%, tahun depan bonus Bapak Ibu 1,4 M. Dan ini bisa dihitung. Bapak Ibu bisa hitung pakai kalkulator atau pakai sempoa, hasilnya sama. Gitu ya. Dan ini sudah dibuktikan di mana-mana, gitu kan. Dulu saya diajarin upline saya, pola seperti ini setahun bisa menghasilkan 1,1 M dulu di kelurahan yang lama. Tapi dalam 7 bulan beliau sudah buktikan bisa tembus 1,1 M. Ada juga yang buktikan dalam 12 bulan, bonus ke 12 bulan itu bulanannya itu 1,7. Artinya ini tidak hanya bisa dicapai, ini juga bisa dilampaui, Bapak Ibu. Yes. Nah, ini ada, kalau marketing plan-nya oke, produknya bagaimana potensi pasarnya? Di Indonesia ini orang suka konsumsi coklat nggak kira-kira? Wah. Suka sih. Kalau dapat gratis mungkin suka. Iya. Tapi ini data, jadi ini data konsumsi coklat per kapita per tahun per orang dalam satu negara. Swiss itu 9 kilo per orang per tahun konsumsi coklatnya. Jerman 8 kilo per orang per tahun. Diikuti beberapa negara Eropa lainnya, kemudian Amerika 4 kilo. Indonesia berapa? 1 sen. Indonesia setengah kilo per tahun. Setengah kilo Bapak Ibu. Benar. Grafik ini memang belum ada penelitian lebih jauh, tapi grafik ini sama dengan grafik berikut. Jadi ternyata pengkonsumsi coklat tertinggi itu adalah negara-negara paling makmur di dunia. Pengkonsumsi coklat tertinggi itu adalah negara-negara paling cerdas di dunia. Negara-negara yang penduduknya paling banyak dapat Nobel itu negara-negara yang paling banyak konsumsi coklat. Indonesia berapa? 0,5. Makanya belum ada yang dapat Nobel. Ini ilustrasi sederhana. Kalau misalnya kita bangun bisnis dari sekarang, bangun network dari sekarang, ya kan? Kita bangun 3 tahun ke depan, kita tingkatkan jadi 100 gram. 100 gram itu berapa, Pak? Satu pot kita. Jadi 0,6. Selama 3 tahun. Jadi satu orang konsumsi 100 gram selama 3 tahun ke depan. Mungkin nggak? Mungkin nggak, Bapak Ibu? Iya. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu tahu berapa omset kita? Omset kita 120 T per tahun. Wow. Atau 10 T per bulan. Tapi kalau itu pun nggak bisa, kita tingkatkan 10 gram. 10 gram itu berarti 2 sendok makan. Setiap orang kita tambahi 2 sendok makan selama 3 tahun loh. Kasih 2 sendok makan, 3 tahun lagi nggak? Kalau sekarang 3 tahun lagi, gitu kan? Kalau itu terjadi, maka omset kita masih 1 T per bulan, Bapak Ibu. Ini peluang yang sangat luar biasa, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini quotes dari Richard Branson. Jadi beliau ini salah satu orang terkaya di dunia. Jadi beliau mengatakan kalau Anda dipresentasi sebuah peluang usaha yang sangat menarik tapi Anda nggak yakin, saya bisa nggak ya? Nasihatnya Richard Branson, join, lalu belajar sambil melakukan. Jadi apa nasihatnya Bapak Ibu? Join. Gimana nasihatnya? Join. Belajar sambil melakukan. Tuh. Nah ini Bapak Ibu, ini kisah yang kadang-kadang kita miris dengarnya, tapi kadang-kadang terjadi juga sama kita. Ini Bapak Ibu, peluang akan tampak jelas ketika peluang itu hilang. Bapak Ibu di sini siapa yang tahu Ronald Wayne? Boleh angkat tangan yang tahu. Jadi pada 1 April 1976 ada 3 orang mendirikan perusahaan komputer di garasi mobil. Yang di tengah ini namanya Ronald Wayne. Yang di kanan ini Steve Wozniak. Yang di kiri Steve Jobs. Jadi tahu apa bisnisnya? Bisnisnya Apple. Ya, benar Bapak Ibu. Bahkan Apple ini gambar yang membuat gambar ini adalah Ronald Wayne. Cuman nggak tahu sampai sekarang siapa yang bikin ini.
Ya, Ronald Wayne. Apa yang terjadi sekarang? Steve Jobs almarhum miliarder, kalau di Indonesia triliuner. Steve Wozniak triliuner. Apa yang terjadi dengan Ronald Wayne? Ronald Wayne jatuh miskin. Kiriner. Kenapa? 12 hari setelah perjanjian kerjasama, Ronald Wayne jual sahamnya 10%. Jadi waktu itu pembagian sahamnya Steve Wozniak dapat 45%, Steve Jobs 45%, Ronald Wayne 10%. Tapi seluruh sahamnya 10%. 12 hari setelah perjanjian kerjasama dijual. Berapa dijual? $2.300, 30 juta. Sekarang berapa nilainya? 10% sahamnya Apple itu berapa nilainya? Nilainya sekarang 800 triliun. Wow. Nyesek nggak kira-kira Bapak Ibu? Pingsan. Pingsan ya? Mati aja sekalian. Sekali lagi peluang akan tampak jelas ketika peluang itu hilang. Nah, sayangnya Bapak Ibu, Ronald Wayne itu melakukan kesalahan bukan sekali. Ronald Wayne melakukan kesalahan 2 kali. Tahun 90-an, Ronald Wayne menjual naskah perjanjian asli. Jadi naskahnya ada 3, ditandatanganin masing-masing pemilik. Ronald Wayne, Steve Jobs, Steve Wozniak, masing-masing dapat 1. BU nih, butuh duit. BUC, butuh duit cepat gitu. Dijual $500. Berapa $500? 7 juta. 2011 dijual nih, dilelang sama pembelinya. Lakunya 21 miliar. Jualnya berapa? 7 juta. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya klik di Google orang terbodoh di dunia abad ini, muncul namanya Ronald Wayne. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Kita dengar cerita ini seringnya kita ketawa, betul nggak? Tapi tanpa kita sadari, seringnya kita juga dari Ronald Wayne berikutnya. Ada peluang, kita lewatkan. Peluang kita lewatkan. Jangan-jangan suatu saat di Google ditulis orang terbodoh kedua di dunia kita, bukan Bapak Ibu saya. Jadi ini peluang sangat bagus. Kami semua udah cek dari sisi produk, dari sisi marketing plan, dari sisi perusahaan, dari sisi semuanya. Ini memungkinkan Bapak Ibu tahun depan bisa punya penghasilan miliaran. Selamat mengambil keputusan, sukses untuk Bapak Ibu, Bu Freedom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan Pak. Kalau 1 bulan 1 dus, dapatnya berapa? Ketika Bapak beli, Bapak hanya dapat keuntungan langsung Pak 100.000. Jadi kalau Bapak kemudian upgrade ke akun Bapak, berarti itu bisa dicicil Pak untuk upgrade. Bulan pertama Bapak join, Bapak bronze. Dicicil 1 5 bulan ke depan Bapak jadi silver karena akumulasi belanja kita 5. Cicil lagi 15 bulan lagi jadi gold. Cicil 40 bulan lagi jadi platinum. Sebelum Bapak merekrut Bapak belum dapat bonus, tapi dari Bapak menjual Bapak ada selisih harga 100.000. Itu ya Pak. Jadi ini nggak ada paksaan kapan harus upgrade. Silakan. Itu Belum. Dapat produk Pak, dapat keuntungan. Ya. Bonus-bonus itu Iya. harus di WD dulu atau langsung ditransfer ke rekening ini? Bisa dua-duanya. Di akunnya bisa di setup. Misalnya kita setup mau langsung withdraw, automatic withdraw, langsung akan di transfer. Tapi kalau mau WD boleh juga. Kalau WD misalnya kita withdraw pagi sebelum jam 10, hari yang sama udah ditransfer. Oke. Iya Pak, silakan. Itu penghasilan yang tadi diberitain sampai besar itu itu pajaknya ditanggung siapa? Pajaknya ditanggung kita sendiri. Jadi nanti kalau Bapak Ibu withdraw atau pasti transfer, kalau kita menyertakan NPWP, maka pajaknya langsung dipotong 2,5%. Tapi kalau tidak menyertakan NPWP, pajaknya dipotongnya 3%. Ini bukan perusahaan yang ngambil adalah pemerintah melalui perusahaan. Ada lagi?
Nggak ada. Cukup ya, kalau nggak ada saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tinggalan. Testimoni Pak Hedi. Sudah Pak. Oh, sudah. Bagi Bapak Ibu, nanti yang ingin join bisa menghubungi pengundang Bapak Ibu semuanya di sini ya. Dan mungkin nanti malam kalau memang kurang jelas atau mau ngajak prospeknya bisa nanti malam jam 8 malam melalui Zoom. Nanti ada pembicaranya Pak Ada. Nanti Bapak Ibu semua bisa mengundang di sana. Dan seperti tadi kata Pak Aris Hendra, jangan sia-siakan kesempatannya. Kalau gitu terima kasih teman-teman semuanya. Saya dan sukses selalu. Pulang. Kali kita coba.